Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Nur Cahyo dari kelas A2 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buku bahasa Inggris yang diajarkan oleh Bu Eva. Yang pertama saya masuk ke unit pertama, yaitu customer dan konsumen. Customer adalah individu atau bisnis yang membeli produk atau layanan melalui transaksi keuangan atau pertukaran sesuatu yang bernilai. Sedangkan konsumen adalah individu atau bisnis yang merupakan pengguna akhir dari produk yang dibeli oleh pelanggan. Perbedaannya adalah customer adalah orang yang membeli suatu produk kaya kebutuhan dan terus-menerus, kalau konsumen orang yang menggunakan suatu produk dan pengguna terakhir. Saya masuk ke unit kedua, yaitu yang saya pelajari. Unit kedua adalah mengenai simple present tense, simple past tense, dan present continuous tense. Simple present tense adalah kalimat yang menyatakan pekerjaan atau kegiatan yang sedang dilakukan saat ini atau dilakukan secara terus-menerus. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang sudah berlalu atau kejadian pada masa lampau. Sedangkan present continuous tense adalah bentuk yang menunjuk pada tindakan yang sedang berlangsung sekarang atau ketika pembicaraan ini itu sedang berlangsung. Terus unit ketiga yaitu raffle. Dalam unit ini membahas tentang rencana perusahaan, company planning, atau jadwal rapat perusahaan untuk membuka cabang baru di luar negeri. Unit ini juga membahas tentang country dan nationality. Yang unit keempat yaitu membahas tentang troubleshooting. Yang dimaksud dengan troubleshooting yaitu pendekatan sistematis untuk memecah masalah yang sering digunakan untuk menemukan dan memperbaiki masalah. Selanjutnya, analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi untuk bisnis. 4 langkah analisis SWOT adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ke unit kelima yaitu company history. Dalam unit ini mengajarkan tentang menggunakan simple past, yaitu menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau yang telah selesai atau berakhir pada masa lampau itu juga. Contoh dari simple past yaitu he walked to school yesterday, yang artinya kemarin dia jalan kaki ke sekolah. Selanjutnya digunakan present tense, yaitu menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi di masa saat ini atau masa kini. Contoh dari present tense adalah she sleep with a pillow, dia tidur dengan bantal. Itu artinya dalam unit ini juga menjelaskan tentang key dates, yaitu tanggal penting perusahaan. Saya masuk ke unit ke-6 yaitu comptable, benda yang bisa dihitung. Example, warehouse, margin, control, noun, accountable, benda tidak bisa dihitung. Example, competing information, mineral water. Selanjutnya saya unit ke-7 yaitu produk. Dalam unit ini menggunakan kalimat komparatif. Kalimat komparatif yaitu kalimat yang digunakan untuk membandingkan antara dua benda atau dua kelompok. To compare berarti membandingkan, sedangkan komparatif adalah perbandingan. Unit ke-8. Di sini kita mempelajari tentang beberapa motivasi seseorang dalam bekerja, seperti dalam salary yang artinya gaji, achievement pencapaian yang artinya pencapaian, social interaction
yang artinya interaksi sosial dan status. Kemudian belajar mengenai going in for future digunakan untuk mengungkapkan rencana di masa mendatang, baik rencana tersebut realistis atau tidak. Example, I'm going to buy vegetables with my mother next weekend. Dan menggunakan will for the future, yaitu untuk menyatakan suatu yang terjadi di masa depan. Example, I will do the laundry tomorrow. Nah, untuk will biasanya digunakan untuk aktivitas yang spontan, sedangkan going to dipakai untuk kegiatan yang sudah direncanakan. Masuk ke unit ke-9, yaitu business environment, merupakan suatu keadaan yang terjadi di sekitar bisnis secara keseluruhan atau kondisi luar dalam perusahaan dan bisnis yang bisa mempengaruhi laju dari usaha tersebut. Present simple active adalah kalimat subjek aktif melakukan suatu tindakan. Contoh, people speak English worldwide. Artinya orang-orang di seluruh dunia mengucapkan bahasa Inggris. Sedangkan present passive subjeknya adalah subjek pasif karena merupakan subjek yang dikenai suatu tindakan. Contoh, English is spoken by people worldwide. Bahasa Inggris diucapkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Unit ini juga mempelajari mengenai speech brand, yaitu menggambarkan tren ke dalam sebuah grafik. Unit ke-10 mempelajari tentang company expenditure atau pengeluaran perusahaan. Company expenditure terdiri dari wages, capital, material, and research. Di sini mempelajari figure and numbers. Unit ke-11 yaitu mempelajari compare reposibility, artinya sebuah kasus di lingkungan perusahaan. Di sini mempelajari mengenai ethical policy, yaitu kebijakan etika, maksudnya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Unit ini juga mempelajari tentang conditional sentences tipe 1, yaitu bentuk kalimat simple future alias kalimat yang akan datang. Rumus dari kalimat ini adalah if plus simple past, simple present, simple future, will imperative. Contohnya, if the game in good, will play it. Yang terakhir yaitu unit ke-12. Unit ini mempelajari competition, yaitu sebuah kompetisi dari berbagai pasar seperti open market, open share, global market, edge. Dan present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Rumusnya subjek plus have atau has plus verb 3. Contohnya plus
battery, maaf ya tadi baterai. Contohnya yaitu I have just sent you an email. Mempelajari mengenai cara membuat CV. Ada beberapa poin dalam membuat CV seperti skill, interest, word, pengalaman kerja, referensi, address, alamat, education, pendidikan, persoalan detail, data pribadi, politics of responsibility, posisi tanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kata saya menyinggung atau saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.